Permendagri Pak ya, tentang pengelolaan barang milik daerah. Jadi kan kalau aset yang tadi sudah diakui itu berarti merupakan kekayaan milik pemerintah. Sah secara hukum gitu. Ya, secara hukum. Oke, kalau umpamanya bisa secara hukum, kenapa tidak dikelola dengan baik? Ada kecemasan kak, kasihan. Kasihan. Memang perlu ada kejelasan lebih lanjut lagi Pak. Syukur-syukur kalau ini bisa menjadi sertifikat dan itu juga akan harapan seperti itu. Tapi untuk menuju ke sana kan harus ada proses yang ditempuh Pak. Gitu. Untuk mendaftarkan kepada BPN harus clear and clean. Ya, Dan kan? sebentar di sini ada permasalahan dulu Pak. Ya, artinya kan di sini Bapak memandangnya masih wilayah abu-abu kan? Karena bisa menentukan, ya kan? Artinya seperti itu. Wilayah abu-abu dalam konteks yang lain Pak ya, tapi dalam konteks pemerintahan itu tercatat dan terus bisa diangkat Oke, Pak. milik. Oke, itu tercatat ya Pak. Di konteks pemerintahan lokal ini tercatat oleh pemerintah. Sementara pembelian itu diakui oleh pemerintah dan dibeli, ada delik kwitansi dan ahli waris. Pemerintah membeli kepada ahli waris jadi angkat itu dengan nomor versi segel. Kalau ingin pemerintahan sok atuh buat ke legalitasnya tapang ke jadi banci pempet teh. Ikidna Pak, anu penyerahan saya pernah datang ke Paula. Saya hanya disuruh tidak berdasarkan riwayat tanah juklak gitu, bakis dengan dasar suruhan. Oh iya mah tanah teh menang pamulung ya Allah, tidak berdasarkan. Rumah bapak kita contohkan, berarti di rumah bapak saya tanah ini milik Pordem. Bapak kan menggugat enggak di sana? Kalau tanah bapak ini saya sebagai dari kecamatan itu, rumah bapak diplang sama saya ya di Pordem. Rumah ini milik keluarga yang di kolom ahli waris. Bapak akan nuntut nggak? Berarti di sini terlihat banci transportasi di sini. Kabut Pak, bangun kabut dari tanah ini. Ini salah. Ini salah. Ada yang mau ditambahkan dari ini dari Pak Pak Camat atau dari Pak Satpol PP dulu, Pak Camat dulu. Bingung sama Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu sudah tenang tadi tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan karena memang saya masih baru. Saya belum 1 tahun menjadi menjadi camat. Tapi apa yang telah disampaikan baik itu dari Pordem maupun dari pihak pemerintah sendiri, saya secara pribadi menyadari bahwa permasalahan ini memang sangat kompleks. Di satu sisi kita sebagai unsur pemerintah dan melihat kasus ini juga telah lama terjadi. Orang-orang di kecamatan, orang-orang di kelurahan sudah berganti berganti personil. Seperti kemarin kalau kan yang lalu mungkin agak lebih memahami persoalan ini daripada saya yang baru. Tapi memang di satu sisi kami menyadari bahwa tanah tersebut bukan milik lurah, bukan milik camat, ataupun bukan milik bukan secara pribadi. Secara pribadi camat saya mengatakan jabatan ya Pak. Dalam artian ketika aset tersebut telah tercatat, kita secara personil, saya sebagai camat atau yang lain akan berhati-hati mungkin ketika kita akan melepas. Kita dikelilingi oleh ketentuan-ketentuan, oleh pengamatan yang lain seperti itu. Makanya mungkin betul dikatakan oleh tadi dari bagian aspek. Ketika itu menjadi tercatat di neraca, di KIP dan sebagainya, walaupun itu prosesnya mungkin
tidak kita tadi ada perdebatan, tapi kita wajib untuk mengamankan. Dalam artian tidak semena-mena kita mengeluarkan. Seandainya pun kita akan mengeluarkan, tentu prosesnya, ketentuannya, ada ketentuan-ketentuan yang harus dilalui. Maaf Pak Camat, tadi kita menekankan, kita datang ke sini tidak menggugat. Kita tidak menolak aset itu diberikan, tidak. Kita hanya ingin kronologis A sampai Z ini jelas beneran, karena kita mempunyai argumen, punya bukti, tapi kita punya bukti, itu aja sebenarnya. Jadi jangan dipersepsikan bahwa kedatangan ini menggugat, bukan. Tadi Bapak TDC kan menggugat, menyerahkan aset, ada proses, bukan itu yang kita minta. Kita minta kejelasan, penjelasan. Kalau memang Pemkot aset mempunyai data, bisa kita melihat, itu aja. Jangan sampai terjadi, ya itulah fenomena alam yang sangat luar biasa. Sebetulnya itu penyerobotan, itu tidak baik. Itu maksudnya. Mohon maaf dipotong. Pak Camat, ini aja sih. Kalau kami berangkat ketidaktahuan dan keingintahuan juga, karena kami bukan sekolah dari administrasi negara, administrasi tentang hukum negara. Kalau dalam industri barang, dalam kita ada nggak juknis penyerahan berita acara, misalkan barang apa aja di kecamatan yang harus diserahkan dikembalikan, ada nggak seperti itu? Contoh aja, diserahkan sebidang unit kendaraan atau motor, ini berdasarkan tulisannya ada nggak? Bisa Seharusnya ada. ini ada nggak kita di sini? Berdasarkan apa kita penyerahan tanah tersebut? Katanya penyerahan kita, tapi tidak berdasarkan hanya perintah. Saya melihatnya seperti ini Pak. Secara administrasi mungkin itu merupakan suatu boleh dikata kekurangan dalam arti itu tadi personil di kelurahan dan di kecamatan berganti. Nanti dulu Pak, kenapa? Seperti contoh, seharusnya di kelurahan itu ada letter C. Ya, tapi secara real, secara nyata, mungkin tidak setiap kelurahan masih memiliki hal tersebut. Nah, inilah mungkin pada saat pelaksanaannya terjadi mungkin hal-hal yang kita sebenarnya tidak mengetahui bagaimana di kelurahan tersebut tidak terdapat letter C. Mungkin bisa dipinjam, bisa, karena terus terang hal seperti itu bisa terjadi ketika ada permasalahan dipinjam. Kemudian tidak balik secara ini realita administrasi yang kurang baik. Tapi kalau mendengar dari Pak Lurah, tadi saya sempat mendengar bahwa sebenarnya ada istilah alun-alun pada rinjik desa, itu pun hampir tidak terlihat. Nah, mungkin ini juga dijadikan bahan sebagai diskusi kita bahwa sebenarnya jauh-jauh tahun ke belakang bahwa nama alun-alun itu sudah terdapat di rinjik desa. Hanya saja mungkin ini alun-alun milik siapa. Cuman selama ini kalau sudah namanya alun-alun, terkadang orang orientasinya ini adalah milik pemerintah, milik pelayanan buat kepada masyarakat secara umum. Untuk itu saya juga sendiri tidak paham. Cuma kalau kita tanya, nggak tahu adalah alun-alun yang milik pribadi di kita di Jawa Barat lah dulu, ya. Nah, seperti itu gitu. Ada nggak alun-alun diklaim sama para ahli waris sementara pemerintah penegak perda tidak melakukan tindakan? Ada nggak? Saya tidak tahu informasi tentang itu. Tapi kalau melihat kejadian-kejadian tadi disebutkan ada SD, ada ada sarana pemerintahan lain yang menjadi permasalahan, mungkin saja ada di tempat lain juga seperti itu. Menurut pandangan pribadi Abimah. Ini Pak Camat, ada testimoni lain seperti SD Cikuninggelis 3 itu jurusnya menurut akunya akunya ada
dia waktu itu menyampaikan dulu karena tidak ada tempat akhirnya disidangkan. Bisa terjadi. Nah, setelah ada bangunan maka itu menjadi dimiliki lah, bukan lagi pinjaman tapi dimiliki. Itu oleh pemerintah Kota Tasikmalaya dan tidak selesai hari ini. Sama mungkin dulu tapi minjem lah ke alun-alun bisa jadi gitu, atau kebiasaan karena ada lahan luas, kebiasaan masyarakat juga secara kolektif yang pada akhirnya disebut alun-alun gitu. Nah sehingga sudah kebiasaan pemerintahan ketika sudah menguasai pasti diklaim. Ini jadi kita kembali lagi Pak. Ya. Kenapa saya selalu bicara ajas penyelenggaraan negara ini? Kepastian hukumnya di mana? Kalau begini kan harus kepastian hukum. Yang kedua masalah tertib penyelenggaraan negara. Namun teknis tertib. Bagaimana kita memandang bahwa pemerintah ini dia punya integritas dan kapabilitas. Ketika menangani persoalan ini kepada siapa pertanggungjawabannya? Abang-abang. Nah untuk hari ini kita bukan melakukan gugatan, akan tetapi koreksi kepada pemerintahan Kota Tasikmalaya yang di depan saya itu kaum akademisi berilmu, ya berkelas lah. Ini ada kabar hukum, pastilah ada lebih tentang pandangan hukumnya. Nah, tolong hari ini ya di lapangan itu terpampang milik tanah ahli waris. Kalau memang benar-benar itu tanah Pemkot cabut itu, pasang diganti, ya ganti itu tanah milik. Nah, Pordem ini melihat ada fenomena yang kurang baik, berarti ini pengklaiman belum selesai, gitu. Makanya akhirnya masuk itu bagian aset dengan semua pihak lah, so begitu. Tinggal mungkin harus jelas kepastian hukumnya dan selesai belum gitu. Ini yang belum terjawab dari tadi masalah dasar apa sampai jual beli gitu ya, itu Pak, jual belinya dasar apa? Ada sebuah pengakuan dari pemerintah yang aset karena ahli waris makanya dibeli. Ini yang belum ditemukan gitu. Namun makin dibeli gitu. Berarti ini korupsi Pak. Uang siapa untuk apa? Jangan-jangan ada kongkal itu pemerintah milik pemerintahan. Kenapa harus mengeluarkan uang untuk dari pembelian? Berarti bagi-bagi ya di. Kan pandangan kita ke sana. Gitu. Makanya kami bukan merupakan gugatan Pak. Kami mendukung pemerintah kota. Jangan sampai terpuruk gitu. Sang kota udah lebih nyawayana benar. Ya, kita mau nyorotin siapa lagi? Karena bapak-bapak yang menjabat yang duduk di depan otomatis. Kayaknya di meja cuma panasnya, pakai mah di kantin tiis daya. Dapat siapa? Ya, Oh iya, mana? Baik. Terima kasih atas waktunya. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan rapat, rekan-rekan serta salpo kowe masuk ujung-ujung panggung kartu, pangikelkeun. Nah, mungkin harus diketuk secara urut ya, mungkin semuanya termasuk saya juga masih belajar bahwa Satpol PP dibentuk untuk PKP dan Kada untuk Tibung, kemudian perlindungan masyarakat. Tentunya ini ada gangguan Tibung ya, ada. Namun di Satpol PP itu dalam melakukan penindakan itu tentu harus mengacu pada standar. Ada non justisi dan justisi. Nah mungkin ini termasuk non justisi administratif masuknya. Kalaupun memang itu ada hal-hal yang secara administratif melanggar, misalkan contoh pada saat bangunan aja, ini bangunan saja, pada saat ada yang melanggar, tentunya ada di situ yang mempunyai leading sektornya. Kami tidak paham kalau itu melanggar, tapi leading sektor yang mempunyai kebiasaan untuk mengawasi itu, dia akan paham
pelanggannya apa, pada apa, pasal berapa, sehingga kami juga rinci, sehingga jelas pada saat melakukan tindakan sanksi administratif tentunya kan yang mengeluarkan itu pejabat administratif Pak gitu kan, sehingga administratif itu harus jelas kami menelaah itu, sehingga sudah ada sanksi administratif dan aturan-aturan yang diacunya termasuk aturan-aturan dan pasalnya kami mungkin observasi 1, 2, 3 kemudian ada permohonan untuk bantuan misalkan nih 1, 2, 3 pelaku atau pelanggan ini tidak kooperatif atau mengindahkan teguran itu. Setelah saya juga dengan buktian oleh suatu teguran dan ke lapangan misalkan tinjauan bahwa itu tidak diindahkan ya tentunya dengan surat rekomendasi dari OPDTKS itu memberikan kepada Satpol PP tolong untuk dilakukan koersif tindakan penindakan eksekusi karena memang kami sebagai eksekutor dasarnya adalah seperti itu, sehingga kami dengan dasar itu minta bantuan dari OPD Prasarana Teknis itu membantu dalam rangka penegakan perda itu, seperti itu. Itu Pak Antun Rekom cabut pasang gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita penjualan berdasarkan pasti itu berdasarkan apa penjualan ya apa tadi. Kalau untuk Satpol PP mah mungkin saya paham Pak, sekalipun beliau itu eksekutor atau tim eksekusi. Dasarnya kan juga dasarnya permintaan atau surat rekomendasi daripada OPD itu yang berkaitan. Saya rasa seperti itu. Nah, tapi kembali lagi ke yang tadi yang dipertanyakan oleh Pak penasihat kami atau Pak pimpinan kami terkait pembelian tanah tadi. Kenapa sih seakan-akan ragu untuk menjawab? Padahal kan menjawab. Jadi jangan sampai begini, karena memang saya beranggapan pada hari ini waktu pengen ketemu sama Pak Sekda sebelum berangkat ke haji saja saya sudah susah, apalagi dengan PLH, apalagi Asda 3 yang kami undang sengaja juga di sini tidak hadir karena memang beliau paham yang hadir itu adalah saya. Saya rasa seperti itu. Makanya kalau pengen hadir biasanya biar pada duduk di pinggir jalan, mungkin Pemkot itu berharap demo melayangkan surat aksi gerakan moral seperti itu ya, biar nanti diskusinya pada duduk di pinggir jalan seperti itu. Karena memang saya sudah menganggap dari awal, apalagi kalau misalnya belum berangkat ke haji, saya rasa nggak bakalan hadir. Apalagi ini PLH Pak, gitu ya, yang mungkin beliau itu belum mempunyai jawaban karena memang masih baru. Selain dari para baru juga beliau itu hanya PLH. Pordam itu belum pernah Pak diterima sama Pak Biman Pak Wali Kota, baru hanya beberapa kali itu diundang, bukan kita yang diundang sama Pak Wakil Wali Kota gitu. Jadi belum pernah ketemu sama yang namanya Pak Biman Wali Kota hari ini, yang saya anggap gagal memimpin Kota Tasikmalaya. Pak. Jadi teman-teman seperti tadi Pak Sekjen saya, Pak Edo itu dan Pak itu mempertanyakan itu, saya jadi mikir kok gitu ya. Kenapa seakan-akan ragu untuk menjawab gitu. Dan takut atau khawatir untuk menjawab. Padahal kalau memang ada bukti, ada datanya, berikan kepada kami. Minimal diperlihatkan, tidak usah dipoto atau di fotokopi. Sementara kita juga kan peralihan dari kabupaten kita bawa. Kalau misalnya Pak Kabaguku mau lihat, ada Pak. Pembelian tanah ke Aliwadi ada Pak. Pernyataan dari kabupaten bahwa yang diserahkan ke Pemkot gitu, ke Kota Tasik itu tidak termasuk lapangan Pak. Dan pernyataan dari inspektorat sekalipun tadi sudah disampaikan oleh Pak Asep, itu betul ada. Saya mengantongi itu Pak. Apalagi rekaman dari seorang seklus. Karena memang beliau yang menjabat waktu itu Pak. Ini masih ada orangnya Bu. Itu udah saya mati latih di titah we pokoknya nama kudunya sih kan lucu teh. Jadi Pak Asep bisa berapa hari itu diganti Pak menjadi kepemilikan Kota Tasikmalaya. Mau masang di tanah Abiman ke sore kan bisa. Jadi Pak Kapit mohon maaf ya, kalau misalnya dilihat pada Bupati, kita akan bikin sekretariatan Pordam di Alur.
Ya nanti mohon maaf ini tambahan lagi ya. Tolong nanti kita mohon nanti. Saya minta noter, benar Pak Kabit. Saya butuh noternya Pak Asep. Supaya ada lantai. Butuh berapa hari? Dia mah mendukung Pemkot, kita mendukung Pemkot. Di situ terpampang tanah ini milik ahli waris. Nah, Wali kota ya. mana teh? Enggak gini, kan? Di situ terpampang. Itu dicabut Pak. Harus diganti tanah ini milik Pemerintah Kota Tasikmalaya. Bagian rekod. Kan gitu. Iya. Ya udah. Perkawin. Dasarnya apa? Iya. Membeli tanah itu. Ya closing lagi. Uangnya dari mana gitu? Iya Pak. Mungkin karena ini juga tadi bersejarah ya Pak ya, jadi kita harus melihat dulu. Tapi sudah disampaikan juga oleh Pak Asep Rio ya Pak ya terkait pembelian tanah tersebut. Pak Asep tadi sudah disampaikan ya jawabannya. Belum.